Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah bulan Ramadan, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah dan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Salawat serta salam warga kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan salawat kita semua mendapatkan syafaat Nabi di dunia akhirat. Amin. Sebagaimana bahwasanya Rasulullah adalah teladan bagi kita, teladan yang membawa kita dari jalan yang gelap gulita sampai kepada jalan yang terang benderang, dari zaman yang di mana suatu ketika seorang perempuan tidak dianggap atau tidak punya harga diri, dianggap aib bagi masyarakat sekitar. Dengan datangnya Rasulullah, terangkanlah derajat seorang wanita. Sebelumnya orang sekitar ketika mempunyai anak perempuan sangat malu hingga dibunuh, bahkan dikubur hidup-hidup. Dengan datangnya Rasulullah, alhamdulillah, naik sudah derajatnya seorang kaum wanita. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarim al-akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk menyempurnakan keadaan yang serba, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak pada saat itu adalah akhlak yang masih sangat bobrok, masih sangat tidak bagus, belum ada akhlakul karimah. Maka datangnya Rasulullah, alhamdulillah, mulai ada akhlakul karimah, mulai diajarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang sampai saat ini kita rasakan yang subhanallah, nikmatnya akhlak atau budi pekerti yang baik, budi pekerti yang luhur dari Rasulullah SAW. Yang kami muliakan, hadratul muqaddamin, para alim ulama, para sesepuh, para kiai, para asyatid, dan para jamaah Masjid Al-Istiqomah Sidrat. Sedikit mengulas tentang teladan Nabi Muhammad SAW dalam mendidik dan mencintai keluarganya. Kita selaku umatnya, selaku umat manusia selalu butuh yang namanya teladan. Alhamdulillah, teladan kita adalah Nabiullah Muhammad SAW yang mana akhlaknya disebutkan dalam kitab Sintul Durar. Qala Rasulullah SAW, ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Sungguhnya bahwa Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya ciptaan dan sebagus-bagusnya akhlak bagi umat manusia. Adapun teladan Nabiullah Muhammad SAW yang diajarkan atau yang telah dilaksanakan itu ada beberapa. Yang pertama yang Rasulullah lakukan di dalam keluarga adalah Rasulullah tidak pernah gengsi dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Mungkin kalau kita masih ada gengsi-gengsinya, masih takut dibilang apa? Suami-suami takut istri. Padahal tidak, Rasulullah bukan suami-suami takut istri, tapi yang Rasulullah ajarkan apa? Rasulullah menyuci bagian sendiri, menggosok sendal sendiri, dan juga menjahit bajunya sendiri tanpa meminta bantuan istrinya. Nah, itulah contoh yang Rasulullah ajarkan. Berbeda dengan yang ada di sekitar kita, semua pekerjaan rumah itu seolah-olah adalah tanggung jawab seorang istri, bukan tanggung jawab laki-laki juga.
mulai dari mencuci, memasak, mencuci piring, nyapu halaman, merawat anak dan lain sebagainya. Pada dasarnya sebenarnya itu adalah tanggung jawab seorang laki-laki atau seorang bapak. Sebagaimana dalam hadis Nabawi disebutkan, kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi wa rajulun ra'in fi baitihi. Setiap kalian semua adalah pemimpin, wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan itu. Wa rajulun ra'in fi baitihi, dan seorang laki-laki adalah pemimpin di dalam rumahnya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memberikan contoh yang terbaik bagi keluarganya, bagi anak dan istrinya. Tidak hanya sekedar menyuruh-nyuruh, ambilkan aku ini, bikinkan aku kopi, aku capek habis pulang kerja, siapkan bajuku, siapkan keperluanku untuk berangkat kerja. Tidak seperti itu. Yang Rasulullah ajarkan adalah Rasulullah melakukan apa yang beliau bisa lakukan sendiri tanpa meminta bantuan sang istri. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang Rasulullah ajarkan, ya minimal seminggu sekali lah kita nyuci baju sendiri. Syukur-syukur baju kita cuci sendiri. Ketika ada baju sobek kita jahit sendiri dan lain sebagainya. Gak apa-apa, kita coba seminggu sekali tidak bisa, oke lah 2 minggu sekali kita cuci pakaian kita sendiri tanpa membebani istri kita. Ada penjelasan yang kedua adalah Rasulullah selalu bersikap romantis kepada istrinya. Sampai satu ketika panggilan Rasulullah kepada istrinya adalah ya Umairah. Mungkin kalau zaman sekarang, hai Beb, sini dong. Tapi Rasulullah selalu memanggil dengan panggilan yang memuliakan istrinya, yang sangat romantis. Maka perlu kita contoh juga ketika kita di rumah, bagaimana panggilan kita kepada istri kita. Wahai istriku yang cantik cerita, bisakah minta tolong bikinkan kopi, misalnya itu. Tidak sekedar bikinkan aku kopi, harus ini. Habis kerja mau merokok harus ada kopi, bikinkan sekarang juga. Tidak, tapi usahakan sebaik mungkin, sesantun mungkin. Kenapa? Karena kita sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang laki-laki harus bisa memberikan contoh yang terbaik kepada keluarga kita. Karena kita adalah cerminan bagi keluarga kita. Kita cerminan atau contoh. Ketika contoh kita kepada anak kita tidak baik, maka jangan harap anak kita bisa menjadi baik. Lawan ada kita memberikan contoh yang terbaik kepada anak istri kita saja belum tentu dicontoh, apalagi memberikan contoh yang tidak baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada di sini dan dimanapun. Mudah-mudahan kita semua selalu ikuti apa yang Rasulullah contohkan kepada kita, kepada umatnya. Adapun yang dicontohkan Rasulullah yang ketiga adalah ekspresi mengungkapkan rasa sayang kepada anak-anaknya. Jadi satu ketika ada kisah putranya yang bernama Ibrahim habis bermain kotor-kotor, badannya penuh dengan lumpur. Apa yang Rasulullah lakukan? Apakah Rasulullah jangan mendekat, kamu kotor, sana mandi dulu, bersihkan badan? Tidak. Tapi yang Rasulullah lakukan adalah datangi putranya, dipeluklah dan diciumi oleh Rasulullah. Biarpun dalam keadaan kotor, biarpun dalam keadaan yang mungkin bagi orang lain merasa jijik karena kekotorannya, tapi Rasulullah tidak pernah seperti itu. Rasulullah langsung sesegera mungkin memeluk putranya dan menciuminya. Biarpun badan kotor, yang penting hatinya tidak kotor. Ada tuntunan yang keempat adalah Rasulullah mau mendengarkan anaknya dan juga tidak bersikap otoriter.
Otoriter itu bahasa mudahnya seenaknya sendiri, main suruh aja tanpa memperdulikan keluarganya, tanpa memperdulikan anaknya. Ini anak merasa terpaksa atau bagaimana? Tapi Rasulullah tidak pernah bersikap seperti itu. Bagaimana yang dicontohkan suatu ketika putri beliau yang bernama Fatimah dilamar oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah tidak semata-mata langsung menerima lamaran tersebut, akan tetapi yang Rasulullah lakukan adalah melakukan rembukan atau diskusi dengan putrinya, baru menyerahkan kepada putrinya. Ketika putrinya mau, maka Rasulullah menerima lamaran tersebut. Tidak langsung kamu harus mau menerima lamaran itu, karena ini yang terbaik bagi kamu. Urusan orang tua ini pasti lebih tahu. Kamu tidak akan tahu, orang tua pasti lebih tahu ini pilihan bapak pasti yang terbaik. Tidak seperti itu, tapi Rasulullah melakukan diskusi, melakukan ngobrol dulu sama anaknya. Bagaimana wahai putriku, engkau dilamar sama Sayyidina Ali, apakah engkau bersedia menjadi istrinya beliau? Putri beliau menjawab, iya, saya bersedia. Nah, kita pun hidup di keluarga kita diusahakan sebaik mungkin jangan sampai kita selalu bersikap otoriter, selalu bersikap main perintah tanpa melihat, tanpa mau tahu kegundahan hati keluarga kita, kegundahan hati anak cucu kita. Rasulullah pun juga suatu ketika sedang sholat, lagi sujud, dinaikinlah punggungnya sama cucunya. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah tidak langsung berdiri, nunggu sampai cucunya turun, baru Rasulullah melanjutkan kau berdiri dari rukuk. Demikian sedikit contoh atau beberapa contoh yang Rasulullah lakukan yang bisa kita jadikan sebagai panutan, yang insya Allah sedikit demi sedikit mari kita lakukan bersama-sama. Mari kita lakukan apa yang Rasulullah contohkan, meskipun hanya beberapa yang kita bisa, setidaknya kita bisa melakukannya dengan ikhlas, dengan istiqomah, tanpa ada paksaan, tanpa ada rasa minder dan sebagainya. Tidak apa-apa dibilang kita membantu istri kita, kita mencuci baju kita jemput di depan rumah. Terserah orang lain mau bilang, itu suami dan istri, terserah. Jangan pikirkan omongan orang lain. Kalau kita pikirkan omongan orang lain, maka yang ada adalah kita akan jalan di tempat, tidak akan ada sesuatu yang baik yang kita lakukan. Karena kita masih malu sama orang. Jangan pernah malu sama orang, malulah sama Allah. Ketika kita melakukan perbuatan yang jelek, perbuatan dosa, maka kita harus malu sama Allah, kita harus malu sama Rasulullah. Karena Allah, karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan hal-hal yang jelek. Rasulullah adalah contoh akhlak atau budi pekerti yang terbaik yang harus kita contoh sebagai umatnya, agar kita bisa mendapatkan syafaatnya, agar kita bisa menjadi pengikutnya yang mendapatkan syafaat yang selalu dicintai Rasulullah, yang diharapkan Rasulullah. Selain itu juga untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, di samping melakukan perbuatan-perbuatan yang diajarkan Allah, entah itu di keluarga, di masyarakat dan sebagainya, maka juga untuk lebih cepat mendapatkan syafaatnya, sering-seringlah kita melakukan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan sering melakukan sholawat kepada beliau,
maka kita akan dilindungkan oleh Nabiullah Muhammad, maka kita akan dinantikan kelak nanti di tubuh sang Rasulullah untuk menjadi bersama-sama mengikuti beliau masuk ke dalam surga Allah. Amin. Sekian dari kami, kekurangan dunia, mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh dan tidak melaksanakan apa yang beberapa Rasulullah contohkan, dan semoga kita setelah lebaran nanti, setelah selesai Ramadan, setelah lebaran, iman kita makin bertambah, makin bagus, makin mengikuti apa tidak lambatnya kajian Nabi Muhammad SAW. Dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.